teman-teman, perkenalkan saya Witrada Ilan. Saya dari kelas 2024B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan perkenalkan kepada kalian semua salah satu tokoh pendidikan dunia, yaitu Paulo Freire. Freire lahir pada tanggal 19 September tahun 1921. Ia tumbuh di timur laut Brasil, di mana pengalamannya yang sangat mempengaruhi pekerjaan hidupnya. Krisis ekonomi dunia memaksa Freire untuk mengenal kelaparan dan kemiskinan di usia mudanya. Freire telah menjadi seorang guru tata bahasa Indonesia saat dia berada di sekolah menengah atas. Bahkan saat itu, intuisinya yang telah mendorongnya ke arah pendidikan yang ideologis, di mana ia berusaha memahami harapan siswa. Saat berada di Fakultas Hukum di Recife, Freire bertemu dengan istrinya, Elza Maia, seorang guru sekolah dasar. Mereka menikah pada tahun 1944 saat Freire masih berusia 23 tahun dan akhirnya mereka memiliki 5 orang anak. 3 di antaranya menjadi seorang pendidik. Gadotti menegaskan bahwa Elza lah yang mempengaruhi Freire untuk menjadi seorang yang giat belajar dan membantunya mengembangkan metode pendidikannya yang inovatif. Pedagogi pendidikan literasi Freire tidak hanya melibatkan membaca kata, tetapi dia juga melibatkan membaca dunia. Ia melibatkan pengembangan kesadaran kritis. Pembentukan kesadaran kritis memungkinkan orang untuk mempunyai hakikat, situasi historis dan sosial mereka, untuk membaca dunia mereka dengan bertujuan bertindak sebagai subjek dalam penciptaan masyarakat yang demokratis. Untuk pendidikan, Freire menyiratkan pertukaran dialogis antara guru dan siswa, di mana keduanya belajar, keduanya bertanya, keduanya berefleksi, dan keduanya berpartisipasi dalam pembuatan makna. Secara konkret, pedagogi ini dimulai dengan guru yang berbaur dengan masyarakat, mengajukan pertanyaan kepada masyarakat, dan mengumpulkan daftar kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Guru harus memulai memahami realitas sosial masyarakat dan mengembangkan daftar kata-kata dengan tema-tema generatif yang dapat mengarah pada diskusi di kelas atau lingkaran budaya. Dengan membuat kata-kata atau literasi relevan dengan kehidupan masyarakat, proses penyadaran dapat dimulai, di mana konstruksi sosial realitas dapat diperiksa secara kritis. Pada tahun 1962 menjadi saksi percobaan pertama metode Freire ketika 300 pekerja pertanian diajari membaca dan menulis hanya dalam waktu 45 hari. Hasilnya, pemerintah menyetujui ribuan lingkaran budaya untuk didirikan di seluruh Brasil. Sayangnya, kudeta militer tahun 1964 menghentikan pekerjaan tersebut dan mengubah kehidupan Freire. Pada bulan Juni 1964, Freire dipenjara di Brasil selama 70 hari sebagai pengkhianat. Setelah tinggal sebentar di Bolivia, ia tinggal di Chili selama 5 tahun, bekerja di Gerakan Reformasi Agraria Demokratik Kristen. Pada tahun 1967, ia menerbitkan buku pertamanya, yaitu Education as the Practice of Freedom, yang membuatnya mendapat pujian dan jabatan sebagai profesor tamu di Harvard pada tahun 1969. Pada tahun 1968, ia menulis buku terkenalnya Pedagogy of the Oppressed yang diterbitkan pada bahasa Spanyol dan Inggris pada tahun 1970, tetapi baru diterbitkan Brasil pada tahun 1974. Freire diundang ke Geneva pada tahun 1970 dan bekerja selama 10 tahun sebagai penasihat pendidikan khusus untuk Kongres Gereja Dunia. Selama masa itu, Freire melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk membantu negara-negara menerapkan pendidikan populer dan reformasi literasi. Beberapa karyanya yang berpengaruh adalah di dunia Guinea Bissau di negara Afrika bagian barat,
di mana ia memberikan nasihat tentang upaya literasi nasional dan kemudian menerbitkan Pedagogi in Process de Leader du Guinea-Bissau. Pada tahun 1979, setelah 15 tahun di pengasingan, Freire diizinkan untuk kembali ke Brasil dan melakukannya pada tahun 1980. Ia bergabung dengan Partai Pekerja atau PT di Sao Paulo dan dari tahun 1980 hingga 1986 ia mengawasi proyek literasi orang dewasa. Dengan kemenangan PT pada tahun 1988, Freire diangkat menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo. Pekerjaan kebijakan dan inovasinya dalam pelatihan literasi sebagai menteri terus mempengaruhi di kota dan Brasil hingga hari ini. Pada tahun 1991, Institut Paulo Freire didirikan, mengumpulkan para sarjana dan kritikus pedagoginya dalam dialog permanen yang akan mendorong kemajuan teori pendidikan baru dan intervensi konkret dalam kenyataan. Freire telah diakui seluruh dunia atas dampaknya yang mendalam pada pemikiran dan praktik pendidikan. Ia menerima banyak penghargaan termasuk gelar doktor kehormatan, penghargaan Raja Baldwin untuk membangun pembangunan internasional, penghargaan untuk pendidik Kristen berprestasi pada tahun 1985 bersama Elja istrinya, dan penghargaan UNESCO pada tahun 1986 untuk pendidikan perdamaian. Baik teman-teman, sekian pengenalan biografi singkat dari Paulo Freire untuk teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Selamat siang.